pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, atas kehadiran dosen penguji satu saya, Ibu Irni Yunita, kemudian dosen penguji dua saya, ada Ibu Fadira Oklena. Terima kasih atas kesempatannya, dan pembimbing saya Pak Abdul Muktisoma. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan analisis perbandingan kinerja keuangan IUP dan UJP. Ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan. Ini adalah semester kelima saya. Baik, untuk gambaran umumnya dan latar belakang, ya, kenapa saya mengangkat tema ini gitu ya? Kenapa saya melakukan studi terkait analisis kinerja keuangan ini? Karena ya, seperti yang kita ketahui, industri pertambangan itu yang pasti berkontribusi hampir 50% terhadap PNBP negara kita. Kalau kita spesifik lagi, untuk spesifik bidang di mineral dan batu bara, pertama itu kontribusinya 29% terhadap PNBP negara. Dan Indonesia adalah penghasil batu bara ketiga terbesar di dunia. Ya, bahkan sampai 2024-2025 trennya masih sama. Memang terbesar pertama dan keduanya adalah India dan China paling besar. Dan produksi kita pun juga sebetulnya hampir mendekati 1 miliar ton per tahun. Kemudian satu hal yang menarik dan belum pernah dibawakan untuk analisis itu, sebetulnya kalau investor umum mungkin atau kita sebagai orang awam gitu, mungkin beberapa hanya memahami bahwa perusahaan tambang itu adalah perusahaan tambang. Sebetulnya perusahaan tambang itu terbagi menjadi dua. Ada perusahaan tambang yang memiliki izin untuk menjual komoditasnya, ada perusahaan tambang yang kita sebut sebetulnya sebagai kontraktornya atau IUJP. Dia bekerja menginduk kepada IUP-nya. Nah, kalau di BEE juga atau di Bursa Efek itu sebetulnya IUP itu masuk dalam kategori A121 subsektornya, yaitu produksi batu bara. Kemudian UJP juga sebetulnya subsektornya itu ada di Bursa Efek di A132, ya semua kontraktor yang bergerak di bidang mineral dan batu bara, gas termasuk di sana, sumber daya alam itu masuk A132. Makanya kemudian saya coba analisis, lakukan studi, sebetulnya beda nggak sih IUP dan UJP secara kinerja keuangan. Nah, di sini baru kita bisa lihat fenomenanya apa gitu. Jadi kalau kita lihat IUP dan UJP ternyata memiliki karakteristik yang berbeda terkait dengan harga komoditas yang dijual. Jadi enggak semua perusahaan tambang itu bilang saat harga komoditasnya naik maka kinerja keuangannya semua akan membaik. Saat harga komoditasnya jelek, semua kinerja keuangannya perusahaan tambang potensial akan jelek. Tidak selalu seperti itu, sebetulnya berbeda antara IUP dan UJP. Jadi kalau kita lihat yang atas itu adalah korelasi antara harga komoditas batu bara terhadap labanya, laba bruto yang saya ambil. Jadi semua barcat perusahaan IUP secara profitabilitas itu fluktuasinya mengikuti harga komoditas, clear hampir semuanya. Jadi kalau kita bikin korelasi bahkan mempunyai SPR 90%. Nah, tapi kalau kita bandingkan UJP itu ternyata tidak memiliki korelasi dengan harga komoditas yang dijual. Bahkan ada salah satu perusahaan yang saya ambil di sini, itu Dharma Henwa atau dengan kode emiten Dewa itu di tahun 2022 saat harga batu bara peak itu profitabilitasnya bahkan paling minimum. Jadi kenapa saya ambil studi ini ya karena saya melihat fenomena ini. Ternyata IUP dan UJP itu memiliki kinerja keuangan yang akan berbeda. Dia tidak mengikuti dari harga komoditas yang dijual. Nah, di sini secara teori yang saya gunakan, dan teorinya ada signaling teori ya, karena salah satu informasi yang perlu diketahui atau media informasi terkait dengan performance kinerja keuangan itu ya adalah laporan keuangan. Ya, makanya di sini signaling teori itu menjadi teori utama yang digunakan. Kemudian penguatnya institutional teori dan struktur performance di sini lebih menguatkan bahwa industri pertambangan atau perusahaan pertambangan itu di
dibedakan menjadi bisnis prosesnya dibedakan menjadi IUP dan IUJV. Secara kinerja nanti akan berbeda. Nah, untuk kerangka pemikirannya, jadi dari laporan keuangan IUP dan IUJP gitu, saya bandingkan 5 rasio utamanya dari rasio likuiditas sampai ke rasio pertumbuhan, ada 11 rasio kinerja keuangan di sana. Cuman karena boundary penelitian saya tidak sampai ke return saham, jadi saya termasuk mengeluarkan yang PBV nggak termasuk di sini untuk rasio pertumbuhannya. Kemudian analisanya menggunakan perbandingan uji independen. Di sini ada Manwitney nanti yang saya gunakan dan ANOVA 2 arah. Nah, untuk ke uji perbandingan selalu diawali dengan uji normalitas data dan homogenitas data untuk melihat penyebaran datanya secara distribusi normal atau enggak. Di sini operasional variabelnya ya ini basic saja yang saya gunakan terhadap 11 rasio kinerja keuangan tadi. Kemudian kenapa tadi saya mengambil 10 perusahaan, 6 IUP dan 4 IUJP? Ya, dasarnya saya mengambil perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan tambang terbesar dengan market cap 1 juta US dollar minimum. Jadi ke atas itu IUP-nya ada 6 saya ambil, kemudian data laporan keuangannya juga lengkap dari 2018 sampai 2024. Kemudian IUJP sama, karena secara market cap lebih kecil, jadi saya ambil IUJP yang bergerak spesifik di bidang batu bara, mayoritas usahanya di bidang batu bara. Kemudian datanya pasti lengkap 18 sampai 24. Kemudian secara market cap punya nilai 2 triliun ke atas rupiah untuk IUJP, sehingga muncullah 10 perusahaan yang saya kasih. Nah, kita masuk ke analisisnya, Bu Indri dan Bu Tina gitu. Pertama, kalau kita masuk ke rasio likuiditas, kita punya di sini 2 rasio kinerja keuangan. Ada current ratio dan ada quick ratio. Di sini saya munculkan dulu perbandingan secara data, secara chart, sehingga kita lebih mudah memahami dulu. Jadi kalau kita lihat dari current ratio dan quick ratio, sebenarnya tidak berbeda jauh antara IUP dan IUJP performance. Hanya saja si IUP kinerjanya itu meningkat ke tahun 2024 seiring juga dengan profit dan harga komoditas yang meningkat tadi sejak 2021 sampai 2024. Sementara IUJP ternyata pengaruh dari harga komoditas itu nggak ada, sehingga perbandingan antara rasio likuiditasnya itu IUJP cenderung menurun. Kemudian sebetulnya waktu sidang, waktu sengkro kemarin sempat ditanyakan sebaiknya menggunakan quick ratio atau current ratio gitu ya Bu ya. Tapi memang setelah saya lihat ternyata current ratio dan quick ratio itu secara tren perbandingannya itu tidak selisih jauh. Tetapi memang kalau kita bicara secara logika, karena current ratio itu termasuk di dalamnya di aset ada inventory gitu ya. Nah, sementara memang kita berpikir karena quick ratio itu lebih objektif, karena si perusahaan IUP itu memiliki inventory berupa cadangan batu bara di akhir tahun yang dia belum terjual, belum tershipment. Biasanya IUP itu besar di sana, tetapi ternyata IUJP juga memiliki nilai inventory yang cukup besar, yaitu dari alat-alat beratnya, dari spare part, fast moving spare partnya, kemudian dari eksplosifnya, dari nilai material yang sudah di blasting. Nah, sehingga begitu kita keluarin inventory jadi quick ratio, ternyata selisihnya itu enggak jauh berbeda. Nah, kemudian kita masuk ke rasio profitabilitas. Nah, jadi kalau kita bicara IUP IUJP tadi, begitu masuk hal-hal terkait dengan profitabilitas, dengan liabilitas utang, dengan accountability receivable nanti piutang, itu nanti akan terlihat bedanya.
jauh lebih menguntungkan daripada IUJP. Ini terlihat dari return on asset dan return on equity-nya, yang itu IUP, yang mana itu IUJP. Dan meningkat seiring dengan peningkatan harga batubara. Kemudian begitu kita masuk ke rasio solvabilitas atau liabilitas utang, gitu, DER dan DAR-nya, debt to equity-nya, itu IUJP relatif lebih tinggi ya secara debt to equity-nya karena mempunyai nilai utang yang besar. Di sini kita bisa lihat perilaku industri pertambangan itu, begitu harga batu bara naik, biasanya IUP mencari peluang untuk menaikkan produksi, IUJP yang menginduk kepada IUP diminta menambah kapasitas alatnya dengan apa? Dengan utang, sehingga rasio solvabilitasnya si IUJP ini cenderung naik, gitu ya, mengikuti kemampuan produksi dan mengikuti harga batu bara ke depan. Kemudian untuk rasio aktivitas secara total aset turnover, TATO dan ITO-nya, inventory turnover, itu sebetulnya kalau kita melihat efektivitas kinerja antara IUJP enggak berbeda jauh, TATO dan ITO-nya. Ya karena kita membandingkan revenue dengan asetnya maupun HPP dengan inventory-nya. Tapi begitu kita membandingkan revenue dengan piutangnya, ini baru kelihatan IUP-nya itu jauh lebih tinggi daripada IUJP. Karena begitu profitnya naik, si IUP kecenderungan piutangnya itu juga lebih terlunasi. Tapi ternyata nggak sejalan dengan IUJP gitu ya. IUP-nya naik profitabilitasnya, IUJP-nya naik juga secara revenue, tapi piutangnya juga ternyata ikut naik. Artinya ya IUP itu cuman kebijakan pembayaran utang terhadap IUJP-nya itu juga betul-betul dikembalikan ke si IUP. Memang ikut naik, tetapi tidak sesignifikan IUP untuk ARPO-nya si IUJP. Nah untuk rasio pertumbuhan ada EPS dan PER, itu tadi EPS-nya sejalan dengan profitabilitasnya si IUP. Jadi kalau kita bicara IUP dan IUJP, teman-teman investor juga mungkin akan melihat bahwa ya kalau kita melihatnya potensial dividen, ya perusahaan IUP pasti paling potensial ngasih dividen besar seiring dengan earning per share-nya yang tinggi. Sementara IUJP nggak mungkin. Nah cuman kalau kita menariknya ke tahun 2024, 2025 ke sekarang gitu, melihat tren IHSG yang lagi baik, PER-nya si IUJP ini sekarang terutama Petrosi dan Mahenwa justru lagi tinggi-tingginya, yaitu menggambarkan promis yang tinggi dari perusahaan IUJP. Harga sahamnya memang kelihatannya jauh lebih tinggi daripada ekspektasi earning per share. Nah itu tadi sebenarnya gambaran secara overall perbandingan IUP dan IUJP. Nah itu yang kemudian gambaran itu ya sebetulnya kita coba atau saya coba masukkan ke analisis kinerja keuangannya dengan Mang Whitney gitu. Sebetulnya kalau dari pengujiannya harusnya independent stability test itu kalau datanya terdistribusi normal dan homogen. Tapi karena dari uji normal dan homogenitasnya ini banyak yang nggak masuk, akhirnya semuanya saya uji dengan Mang Whitney. Nah hasilnya juga sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi dari ini uji normalitasnya, karena semuanya tidak memenuhi uji normalitas, datanya tidak terdistribusi normal, ada yang rata-rata, ada yang rendah banget, ada yang tinggi, ya sehingga semuanya nggak masuk terdistribusi normal. Tapi hasil Mang Whitney-nya itu sejalan dengan data tadi. Rasio likuiditas tidak berbeda signifikan, rasio aktivitas tidak berbeda signifikan dari tabel lebihnya yang berhubungan dengan profitabilitas, liabilitas, piutang, itu IUP jauh lebih baik daripada IUJP. Nah, kemudian kenapa saya coba uji juga dengan ANOVA dua arah ya, karena kita mencoba melihat ada nggak sih kaitan antara jenis perusahaannya IUP IUJP dengan tahun penelitiannya gitu. Oh baik Bu, ini udah mau selesai.
Sehingga saya coba melakukan analisisnya juga dengan ANOVA 2 arah. Sama prosesnya dari uji normalitas, homogenitas, ANOVA 2 arah, cuman memang yang berbeda adalah hasilnya. Jadi hampir semua rasio kinerja keuangan IUP dan IUJP ini begitu diuji dengan ANOVA 2 arah, hasilnya itu semuanya, hampir semuanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat juga interaksi antara jenis perusahaan dan tahunnya. Karena kalau kita begitu ANOVA 2 arah, semua data sel by cell-nya itu dibandingkan semua, ya kita bisa melihat, kalau kita tidak kelompokkan, kita bisa melihat ya di IUP yang performanya tidak sebaik rata-rata IUP lain ada, di IUJP yang secara kerja keuangannya itu sangat baik seperti perusahaan IUP ada juga, di IUP yang bahkan secara rata-rata kerja keuangannya baik tapi dia di satu waktu tertentu rendah bahkan di bawah dari IUJP ada juga. Nah itu yang membuat hasil dari uji ANOVA 2 arahnya IUP dan IUJP tahun ke tahun bahkan kombinasi keduanya itu tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Nah itu akhir dari kesimpulan ya tadi, IUP dan IUJP ada dua jenis perusahaan yang berbeda, bisnis prosesnya berbeda. Yang pasti yang membedakan terutama adalah sensitivitas terhadap harga komoditas, kemudian profitabilitasnya berbeda, pengelolaan utang dan piutangnya juga akan jadi berbeda. Untuk saran tambahan untuk analisis saya atau studi lagi ke arah return saham pada harga saham, karena ini menjadi sangat menarik melihat kondisi harga saham Indonesia di tahun 2025 ini sedang naik-naiknya, bahkan sedang all time high gitu, dan kita lihat banyak perusahaan energi yang melejit harga sahamnya gitu. Apakah ada korelasinya dengan kinerja keuangan secara fundamental? Itu Bu Eni, Bu Fajra, Pak Soma, pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.